Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali, bertemu kembali dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, dalam rangka kita hadir di taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyempatkan diri untuk itu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman surga maka mampirlah, minumlah dari tempat itu. Maka para sahabat bertanya, apakah riyadul jannah itu? Beliau menjawab, hilaqul dzikr, yaitu halaqah zikir, halaqah ilmu, halaqah yang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang diterima oleh penduduk surga, yaitu nikmat ru'yatillah, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat pencipta kita, melihat Al-Khaliq Al-Jabbar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan kita. Semoga kelak di akhirat kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang beriman kepada Allah ia akan berlomba-lomba. Orang-orang yang beriman kepada Allah ia akan bangun tengah malamnya untuk berdoa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, supaya ia dimasukkan ke dalam surga Allah, supaya ia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka mereka adalah orang yang terugi, orang yang paling sengsara,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Maka wajah-wajah pada hari itu, di kiamat kelak, di akhirat kelak, wajah-wajah mereka berseri-seri, saking senangnya, saking bahagianya, ila rabbiha nadhirah, yaitu mereka memandang ke Allah Subhanahu wa taala Rabb mereka. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang ayat ini, ila rabbiha nadhirah, ay tanzuru ila rabbiha azza wa jalla. Yaitu orang-orang nanti di hari kiamat wajahnya akan berseri-seri, akan senang, akan bahagia ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang di dalam surga, dia akan mendapatkan ziyadah, mendapatkan tambahan kenikmatan, mendapatkan tambahan karunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka ma yasha'una fiha, apa-apa yang mereka kehendaki di dalamnya. Jadi orang-orang di dalam surga kelak, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa saja yang mereka keinginkan, Allah berikan kepada mereka. Apa saja yang mereka kehendaki, silakan. Waladaina mazid, dan pada sisi kami ada tambahan. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-mazid huwa an-nadharu ila Allah azza wa jalla. Yang dimaksud dengan mazid, dengan tambahan di dalam ayat ini adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana bahagianya kita kelak. Sulit digambarkan kita melihat pencipta kita. Kita melihat Allah azza wa jalla. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang ahsanu, yang melakukan amal-amal baik, yang melakukan ketaatan, al-husna, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala terbaik. Apakah husna itu? Apakah ganjaran pahala yang terbaik? Al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadah, mereka juga akan mendapatkan tambahan. Apakah tambahan tersebut? An-nadharu ila wajhil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib, hadisnya panjang, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, mereka sudah masuk ke dalam surga Allah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, yang mana surga saja nikmatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga saja mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah dirasakan, didengarkan oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati siapapun. Tidak bisa dibayangkan. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang surga, ma fil jannati wad dunya illa al-asma. Tidak sama apa yang ada di dunia dan apa yang ada di surga kecuali hanya sekedar kesamaan nama. Buah-buahan ada di dunia, di surga juga ada. Sungai, kenikmatan-kenikmatan yang lain, tapi itu hanya sekedar kesamaan nama. Tidak sama hakikatnya. Karena surga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'adattu, sebagaimana firman Allah, a'adattu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh.
Jadi surga disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ini surga sudah nikmatnya luar biasa. Kemudian penduduk surga akan diberikan tambahan, yang mana tambahan ini mengalahkan nikmat surga tersebut. Tidak ada nikmat yang lebih baik, yang lebih nikmat dirasakan oleh penduduk surga dari nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melihat Rabb kita, melihat pencipta kita. Sehingga Nabi SAW bersabda, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum? Maukah aku, atau apakah kalian mau sesuatu yang aku akan tambahkan untuk kalian? Apa jawaban penduduk surga? Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Wajahnya bersinar putih. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Jadi apa yang ada kami sekarang ini sudah cukup, sudah luar biasa. Wajah kami telah engkau putihkan, engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, engkau telah menjauhkan kami dari api neraka. Qal fayakshiful hijab, kemudian dibukalah tabir, dibukalah tirai. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk surga ketika dibuka tabir, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasakan tidak ada sesuatu yang mereka diberikan lebih mereka cintai, lebih mereka senangi daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya paling tinggi, mengalahkan kenikmatan surga. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ziyadah juga ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan hal tersebut oleh Al-Imam Ibnu Jarir dari sekelompok para sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, begitu juga Hudzaifah, begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, bahwasanya maksudnya adalah tambahan. Maksud tambahan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka terhalang. Tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan, wa adzabul hijab, orang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan azab. Wa adzabul hijab, maka azab terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mutadamminun li sukhtihi wa ghadabihi alaihim. Itu mengandung kemurkaan dan marah Allah Subhanahu wa taala. Dan marah Allah Subhanahu wa taala huwa a'zamu alaihim min adzabin nar. Dan marahnya Allah Subhanahu wa taala, murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafikin, itu jauh lebih berat bagi mereka dari adab neraka. Maka hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Terhalang dari melihat Rabbul Alamin. Terhalang dari melihat Al-Khaliqul Jabbar. Terhalang dari melihat yang kita sembah. Terhalang dari melihat yang menciptakan kita. Maka di sini ada beberapa dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan qala nasun ay unasun. Jadi orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita? Apakah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Hal tudarruna bisyamsi laisa dunaha sahab?" Apakah akan memudaratkan kalian? Apakah kalian terhalang melihat matahari di siang hari ketika tidak ada awan? Qalu la ya Rasulullah, tidak ada halangan, kami bisa melihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Hal tudarruna fil qamari lailatal badri laisa dunaha sahab?" Apakah kalian akan terhalang tidak bisa melihat bulan purnama pada malam purnama yang tidak ada awan sedikit pun? Apakah kalian tidak bisa melihat? Maka para sahabat mengatakan, "La ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, kami bisa melihat dengan jelas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat seperti kalian melihat matahari, seperti kalian melihat bulan yang tidak ada awan di langit. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Jannatani min fiddah." Ada dua bagian surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Peralatan-peralatannya, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalamnya, perak semuanya. Wa jannatani min dhahabin. Dan ada dua surga juga, dua bagian surga dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Peralatan-peralatannya dan semua yang ada di dalamnya semuanya emas. Ini adalah kemegahan, kemewahan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kita di dunia saja punya emas 1 gram, 2 gram, 10 gram, senangnya luar biasa. Maka semua yang ada dua surga, perak semuanya. Ada dua surga, emas semuanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati 'adn." Maka tidak ada sesuatu antara kaum dengan melihat kepada Rabb mereka kecuali selendang keagungan yang terdapat di wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Aden. Ini selendang inilah yang disebut oleh para ulama dengan hijab yang akan dibuka untuk penduduk surga. Kemudian mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih ia cintai selain dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalah yang lain ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang jadi renungan bagi kita semua, bisa enggak kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita terhalang, azab. Maka bagaimana kita sekarang dalam kehidupan dunia ini kita berusaha terus kita beramal supaya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ada beberapa sebab yang disebutkan. Yang pertama, untuk kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yaitu al-imanu billahi wa tauhidu. Yang pertama adalah hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Ini kunci pertama dan paling utama. Tauhid. Kita sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan syirik. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena orang yang syirik kepada Allah haram surga. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka telah diharamkan untuknya surga dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Maka tinggalkan, buang segala perkara yang akan merusak akidah kita, merusak tauhid kita,
Buang kesyirikan-kesyirikan semuanya buang. Sembahlah hanyalah Allah. Ketika kita berkeinginan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat pencipta kita kelak di akhirat. Benarkan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Pahami maknanya. Pahami konsekuensinya. Pahami syarat dan rukunnya. Amalkan dia. Ini adalah syarat yang pertama, yaitu al-imanu billah wa tauhid. Itu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Ini harus terus kita jaga. Terus kita rawat iman ini, karena dia bagikan pakaian yang akan lusuh. Terus kita rawat tajdid al-iman. Maka inilah yang ditakutkan oleh para ulama salaf. Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Dia menangis sebelum meninggalnya, bukan menangis karena dosa, akan tapi dia menangis takut jangan-jangan nanti imannya dicabut sebelum dia meninggal. Jaga dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang melakukan ihsan, melakukan kebaikan, ia akan mendapatkan husna, pahala yang terbaik itu surga, wa ziyadah, dan mendapatkan ziyadah. Ihsan ini adalah tingkat yang paling tinggi. Dari tingkat seorang adalah dia muhsin. Ada mukmin, ada Islam, Muslim, ada mukmin, ada muhsin. Yang Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan, apa jawab beliau? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Hadis Jibril. Apa itu ihsan? Oh, saya tahu ihsan. Tidak, yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Apa itu ihsan? Tidak, yang Nabi sebutkan hadis Jibril. Nabi ditanya tentang Islam, dijawab al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah, rukun Islam disebut iman. Apa itu ihsan? Ihsan apa Anda jawab? Ahsan. Ini dia. Ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Fa illam takun tarah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan tidak bisa kita melihat Allah di bumi ini, di dunia ini, fa innahu yarak, dan yakinilah bahwasanya Allah melihatnya. Dimanapun kita beribadah, ketika seorang itu kuat muraqabatullahnya, kuat bahwasanya Allah selalu mengawasi dia, dia akan hati-hati di dalam setiap langkah di perbuatannya. Ini ada tingkat iman seorang yang paling tinggi. Maka orang yang sampai kepada ihsan, melakukan amal-amal ketaatan, ia takut kepada Allah, hatinya baik, hatinya bersih, maka berbahagialah. Semoga ia dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-muhafazatu ala salatil fajri wa salatil asr. Yang kedua adalah hendaknya ia selalu menjaga sholat subuh dan sholat asar. Dan sholat-sholat yang lain jelasnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawat was salatil wusta." Jagalah sholat-sholat kalian, terutama sholatil wusta. Para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan sholatil wusta adalah sholatul asar. Orang yang meninggalkan sholat asar, faqad habita 'amali, terhapus amal-amalnya. Maka jaga kedua salat ini. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nazara ila al-qamari lailatal badr." Suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau melihat kerembulan di malam purnama. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada la tudammuna fi ru'yatihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Kita lihat orang, ayo enggak nyinggir kepalamu sedikit, saya enggak lihat. Tapi kalau lihat bulan, dimanapun kita dan kapanpun kita, tinggal angkat kepala, kelihatan semuanya. Tidak pernah kita mengatakan, awas kepalamu, saya tidak bisa melihat bulan. Tidak, angkat.
Maka seperti itulah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini, melihat bulan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, fa in istata'tum, jika kalian bisa, alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, kelewatan untuk melakukan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat fajar, salat subuh, dan sebelum terbenam matahari, yaitu salat asar, faf'alu, maka lakukan. Berat orang melakukan salat fajar ini. Banyak orang yang kelewatan, bergadang malam kelewatan, dengan sedikit harapannya akan dapat melihat nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga dia salat subuh ini. Bangunkan anak dan istri kita, bangunkan keluarga kita untuk melakukannya, karena ini salat subuh termasuk salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul isya." Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin itu salat fajar, salat subuh, dan salat isya. Lau ya'lamuna ma fihima la tahuma walau habwa. Kalau mereka tahu apa keutamaan yang terdapat di dalam kedua salat ini, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Jaga dia. Jangan kelewatan, jangan kelolosan. Yang mana salat subuh orang lalai dengan bergadangnya dan tidurnya, salat asar orang lalai dengan pekerjaan-pekerjaannya. Ia datang ke suatu tempat sebelum asar, melakukan kegiatan sampai nanti terlewatkan salat asar. Maka dengan sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga salat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Maka sucikanlah, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Termasuk juga di sini adalah kita menjaga zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan kita semua hafal zikir pagi dan petang ya. Hafal ya? Mudah-mudahan. Yang pagi asbahna wa asbahal mulkulillah, Allahumma bika asbahna, membaca ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Kemudian zikir-zikir yang kita disunahkan untuk membaca di pagi hari. Begitu juga di sore hari. Kita baca Amsayna wa Musal Mulkulillah, Allahumma bika asbahna, atau Amsayna ala fitratil Islam, ala kalimatul ikhlas. Kemudian Sayyidul Istighfar, terus baca. Baca. Jaga. Istiqamah. Jangan terlewatkan, terutama salatnya. Itu salat subuh dan salat asar. Semoga kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-ibtiadu 'anil ma'asi wadz-dzunub, yaitu hendaknya kita jauhkan diri kita dari semua kemaksiatan dan dosa. Kita berusaha sekecil apapun dosa itu tinggalkan, apalagi yang besar. Sehingga para sahabat mengatakan bahwasanya orang sekarang menganggap dosa itu kecil, bagaikan lalat yang hinggap di hidung, tinggal haka aja pergi. Yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap dia sebagai muhlikat, mubiqat, yang mencelakakan. Maka tinggalkanlah dosa-dosa sekecil apapun. Kebiasaan-kebiasaan buruk tinggalkan sekecil apapun. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan berbicara Allah Subhanahu wa taala dengannya. Gimana? Kita tidak ada tempat kita mengharap. Tidak mau Allah berbicara dengan kita. Di dunia saja susahnya kita ketika kita butuh sama orang dicuekin, ya enggak? Kita butuh sama dia tapi dia cuekin kita. Apa hajat kita enggak pernah didengar.
Bagaimana nanti di akhirat yang tidak ada seorang penolong pun kecuali Allah. Kemudian Allah tidak mau berbicara dengan kita. Maka 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka nanti pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni. Kemudian selain itu, walahum adzabun alim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bayangkan, tidak mau berbicara, tidak kita mau dilihat, tidak mau kita diampuni, tidak kita disucikan, kita diberikan azab. Ini kesengsaraan di atas kesengsaraan. Maka faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Maka hal ini diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. 3 orang yang tidak mau Allah berbicara dengannya, tidak mau dilihat oleh Allah, tidak mau disucikan oleh Allah, akan diberikan azab. Diulang. Sehingga Abu Dzar mengatakan khabu wa khasiru. Abu Dzar mengatakan rugilah dia, celakalah dia. Siapa dia orang yang celaka itu? Siapa orang yang rugi itu? Manhum ya Rasulullah? Yang pertama adalah al-musbil. Mudah-mudahan kita tidak ada di sini. Yaitu yang memakai pakaian di bawah mata kaki. Berat memang ini. Wal mannan, yaitu orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kasih orang tapi disebut-sebut biar tersakiti orang. Sudah, kalau sudah beri, tidak usah dibahas. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jangan disebut-sebut, sehingga orang yang menerima itu merasa tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib, yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah kamu saja saya kasih murah ini, yang lain enggak saya kasih. Nanti yang lain juga, demi Allah kamu saja yang saya kasih murah ini, diam-diam. Semua digituin. Biar laku barangnya dia bersumpah dengan sumpah palsu. Ini kena ancaman. Nah, inilah. Hati-hati di dalam kita bermuamalah, dalam kita sesama. Jangan sampai supaya barang kita laris, kita bersumpah palsu untuk melariskan barang tersebut. Nah, ini 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah doa. Untuk kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku, apabila dia berdoa. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doa yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Kalau mau berdoa sebelum salam, karena itu termasuk juga tempat yang mustajabah. Yaitu apa? Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah, dengan ilmumu terhadap perkara-perkara yang gaib, wa qudratika 'alal khalq, dan kekuasaanmu terhadap makhluk, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya jika engkau tahu bahwasanya hidup itu lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li, dan engkau tahu bahwasanya meninggal itu lebih baik bagi diriku. Jangan ambil jalan pintas. Oh, sudah tidak nyaman saya hidup ini, bunuh diri. Minta kepada Allah kehidupan jika kehidupan itu lebih baik. Kalau memang mungkin sumpah dan lain sebagainya, ya mungkin mati itu lebih baik, pakai doa ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang baik, maka bisa saja ia menambah kebaikannya. Kalau dia orang buruk, maka ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang pikirannya pendek. Gara-gara sulit harta itu padahal Allah sudah menentukan rezekinya, bunuh diri.
Gara-gara calonnya nikah sama orang lain, bunuh diri. Terlalu singkat, terlalu pendek cara berpikirnya. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah hidupkanlah saya jika hidup itu lebih baik untuk saya. Dan wafatkan jika mati itu lebih baik. Kemudian kita minta, Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut, baik ketika sepi maupun ketika ramai. Baik ketika gaib maupun ketika syahadah. Baik ketika dilihat orang maupun ketika tidak dilihat. Kita minta rasa takut. Karena banyak orang pura-pura takut ketika ramai orang. Tapi ketika sepi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ia sebagai musuh syaitan ketika ramai orang, tapi ketika sepi dia menjadi teman syaitan. Hati-hati. Kemudian kita minta, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku minta ucapan yang benar, kalimat yang hak, baik ketika aku senang, ketika aku ridha maupun ketika aku marah. Karena marah ini kadang orang itu tidak berlaku adil, curang, zalim. Maka kita minta kepada Allah kebenaran, kalimat al-haq, baik ketika kita senang maupun ketika kita marah. Wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu kesederhanaan, baik ketika aku miskin maupun ketika aku kaya. Kadang-kadang banyak orang miskin tidak mau sederhana, dia mengikuti gaya hidup orang yang kaya, pura-pura. Begitu juga dia kaya, punya kemampuan, dihambur-hamburkan hartanya, tidak sederhana. Wa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku minta kepadamu nikmat yang tidak habis. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati. Aku minta kepadamu kesenangan yang tidak terputus. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku minta kepadamu keridhaan setelah takdirmu. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku minta kesejukan hidup setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ini dia. Ya Allah, aku minta kepadamu kenikmatan melihat kepada wajahmu, ya Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan bertemu denganmu, ya Allah, fi ghairi dharra'a mudirratin, tanpa ada kemudaratan yang memudaratkan, wala fitnatin mudillatin, tidak ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bidinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk, yang mendapatkan petunjuk. Inilah doa yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita amalkan perkara-perkara yang sangat luar biasa, yaitu ganjaran kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pencipta kita, yang mana kenikmatannya adalah kenikmatan yang paling kita cintai, mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.